Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Rizky Amalia dari kelas Akuntansi Syariah 2B dengan nomor induk mahasiswa 12403193083. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Ada 8 kegiatan mereproduksi bacaan. Yang pertama adalah ringkasan, yang kedua ikhtisar, yang ketiga resensi, yang keempat rangkuman, yang kelima sintesis, yang keenam abstrak, yang ketujuh simpulan, dan yang kedelapan adalah sinopsis. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Dalam meringkas ini ada 3 cara yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, peringkas harus membaca teks asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. Yang kedua, peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting atau menggarisbawahinya. Yang ketiga, peringkas mereproduksi bacaan. Dalam meringkas ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 hal. Yang pertama, kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika hanya berupa ilustrasi atau deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Yang kedua, jangan memasukkan gagasan, komentar, dan interpretasi peringkas ke dalam ringkasan. Yang ketiga, membuang contoh dan penjelasan dan mengubah dialog ini menjadi bentuk tidak langsung. Kemudian, yang kedua adalah ikhtisar. Ikhtisar merupakan penulisan dari pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak diharuskan berurutan, boleh dengan secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema isi dari sebuah wacana. Ikhtisar ini dapat ditemukan di dalam penulisan teras berita, di surat kabar, sampul belakang buku, atau kilasan berita. Ciri-ciri ikhtisar ada 4, yaitu yang pertama, ikhtisar bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah keterangan. Yang kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata tetapi tetap tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, urutan gagas tidak perlu dipertahankan. Yang keempat, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Kemudian yang ketiga adalah resensi. Resensi ini adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi ini dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan untuk membaca secara lebih mendalam atau tidak. Resensi ini banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat di dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, betah buku, dan ulasan buku. Yang keempat adalah rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara khusus, rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata perangkum itu sendiri. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh si perangkum. Yang pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. Yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari 1/3 panjang naskah asli. Yang keempat, perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan. Yang kelima, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis.
Yang kelima adalah sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai bacaan atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Kemudian ada 6 cara untuk mensintesis bacaan. Yang pertama adalah menetapkan topik atau tesis yang hendak ditulis, membaca sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan penulisan. Yang ketiga, melihat hubungan antar bacaan. Yang keempat, mengamati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. Dan yang kelima, memilih bagian yang akan dikutip lalu disimpulkan. Dan yang keenam, jangan lupa untuk mencantumkan sumber kutipan. Yang keenam adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah seperti laporan penelitian, laporan magang, makalah selesai ditulis. Dalam laporan hasil penelitian, abstrak memuat subjudul-subjudul yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut. Jika merupakan hasil penelitian, abstrak memuat pertama latar belakang dan tujuan penelitian, yang kedua kajian atau tinjauan literatur, yang ketiga bahan dan metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah simpulan dan saran. Jika bukan hasil penelitian melainkan hasil pemikiran kritis terhadap suatu masalah atau fenomena, abstrak memuat pertama pendahuluan dan tujuan, kedua isi yang terdiri atas subjudul-subjudul, dan yang ketiga adalah penutup. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan menyantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan penelitian. Selain itu, umumnya abstrak ditulis dalam bahasa Inggris jika karya ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia jika karya ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris, atau kedua-keduanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak biasanya disandingkan dengan penyebutan kata-kata kunci seperti yaitu kata istilah atau frasa yang dianggap penulis penting untuk dicantumkan berkaitan dengan esensi tulisan. Yang ketujuh adalah simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Ada 3 teknik dalam membuat simpulan. Yang pertama, teknik generalisasi, yaitu fokus utama dalam teknik ini adalah membuat simpulan dengan menarik suatu simpulan umum. Jadi, simpulan ini diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Ciri khas teknik ini menggunakan kata dengan demikian. Kemudian yang kedua adalah teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut, atau dapat pula dengan menggambarkan suatu hal dengan memberikan perbandingan hal lain. Kemudian yang ketiga adalah teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu teknik cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik ini bertujuan untuk memperjelas gagasan umum yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Dengan demikian, simpulan yang akan diajukan nantinya tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Kesalahan mahasiswa dalam membuat simpulan itu ada 3, yaitu simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Maksudnya, simpulan itu harus menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian maupun karya tulis yang telah dibuat. Jika memiliki 5 rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan yang dibuat dalam laporan karya, tulis ilmiah atau skripsi maupun makalah, maka isi simpulan juga harus memberikan 5 simpulan yang terkait dengan hasil jawaban dari penelitian terhadap laporan penelitian tersebut.
Kemudian yang kedua adalah simpulan yang telah dituliskan di bab akhir karya, tulisannya tidak dijelaskan maupun dibuktikan di dalam penelitiannya. Kemudian yang ketiga adalah bertele-tele. Jadi dalam penulisan simpulan hasil akhir dari perumusan masalah harus dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedelapan adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, seperti cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya atau karangan. Ada 4 ciri-ciri sinopsis. Yang pertama, alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir serta kronologis dan tepat. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan atau bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya. Kemudian yang ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Yang keempat adalah membuat penasaran calon pembacanya. Kemudian ada beberapa fungsi dari sinopsis ini, antara lain yang pertama memberikan sebuah informasi atau gambaran ringkas atau singkat tentang isi dari cerita atau buku tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan kronologi cerita dalam naskah atau buku. Kemudian yang ketiga, sebagai prolog atau epilog dari suatu karya tulis, juga naskah yang akan dipentaskan sebagai draft pedoman pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Demikian penjelasan tentang reproduksi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.